Nggak ngerti. Serius ngefans? Iya, ini karena depan kamera aja mas. Ada buktinya. Itu apa? Wallpaper saya itu fotonya Mas Ardi. Channel kita baru 100, baru kita berani mengundang ketua ini. Ya, iya. Dari awal aku udah nyetim bahwa mencari pasangan kawin itu yang visi. Visinya gimana? Apa yang tak lakuin itu harus dia mengapresiasi. Jadi kehidupannya emang dari dulu perdagangan dan pertuanan. Berarti learning by experience. Gak ada yang ngajarin. Menurutku dia infansinya kayak Indonesia, TikTok berhasil katanya mau invest triliunan di Indonesia, ya salah satunya karena dia mau grab market kita. Ya memang bisnis itu masalah pulung ya, masalah insting. Ini mau boom, dia buat kayak gini, ambil momentumnya. 3 hari bisa BT karena meledak, gitu loh, laku gitu loh. Halo semuanya, balik lagi di ngobras kita kali ini udah episode ke-7. Kali ini kita bersama salah seorang ketua organisasi ya mas. Organisasi yang ada di Solo ya. Beliau ini adalah seorang ketua HIPMI. Nah ini kita bakal ngebahas sedikit-dikit aja ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja soal organisasi, terus soal bisnis juga, karena organisasinya ini berkaitan sama bisnis dan usaha kayak gitu-gitu. Kita juga ngulik-ngulik sedikit soal keluarga dari sosok ketua HIPMI ini gitu. Siapalah ketua ini Mas Bayu? Ya, dia adalah Mas Respati Ardi. Respati Ardi. Terima kasih Mas sudah mau datang ke sini di podcast kita di Sena Media. Siap, sama-sama Mas Bayu. Di segmen ngobras, ngobrol bebas. Okay. Nanti kita bebas ngobrol. Iya, bebas ngobrol apa. Mas Bayu dari kemarin Mas Ardi pengen ngundang Mas Ardi katanya. Kenapa sih? Kemarin katanya istri saya dulu, tapi kalau habis itu Mas Ardi dulu. Mas Ardi dulu. Kenapa sih Mas Bayu kok dari kemarin Mas Ardi terus gitu? Ya kan dia HIPMI yang baru, ketua HIPMI yang baru berapa bulan Mas? 4 bulan. 4 bulan. Terus saya dari dia nyalon saya sudah ngefans sama Mas Ardi ini. Udah ngefans. Ngefans Mas. Nggak ngerti. Serius ngefans. Ngefans. Iya. Ini karena depan kamera aja Mas. Ada buktinya. Itu apa? Wallpaper saya itu fotonya Mas Ardi. Itu gimmick-gimmick. Ini gambar saya nih. Ini beneran Mas Ardi? Ya iya nih. Ini Mas bener Mas Ardi Mas. Sebenarnya gimmick-gimmick kita ajarkan. Mas Bayu. Itu. Karena dulu waktu campaign kita rajin gimmick ya Mas. Suka bikin gimmick lah sebelum tampil, sebelum campaign itu apa ya? Kita bikin gimmick apa ya? Gimmicknya kayak gini? Ya kayak gimmick gitu. Gimmick receh. Jadi biar mengingatkan aja. Habis ini paling diganti ya. Obrolannya di warung soto ya Mas. Iya. Yang gimmick itu obrolan di warung soto gini itu. Dan itu ternyata memang karena diferensiasi karena beda jadi audiens jadi ketawa juga. Jadi sebenarnya kan gampang, cuman pengen bikin audiens walaupun kita nggak punya prestasi. Iya, jadi dulu Mas Andi itu pakai gimmick ini pas kampanye, pas ada acara itu terus. Jadi jurkamnya itu saya ngefans sekali sama jurkam. Kita tiru lagi, biar mengingatkan aja. Flashback, untungnya Mas Ardi ingat. Ya, sebenarnya saya ikut-ikut sih. Ikut-ikut Mas Gibran. Masuk Mas Gibran follow AHY. Oh iya. Ini kita jadi ngomongin istilah asal-usul gimmick tadi ya. Tapi sekarang lagi dipakai ini Raditya Dika. Sering dipakai ya. Oh, pakai juga. Iya, Mas, tiap buat promo-promo itu ya. Iya, tiap podcast mesti keluar kayak gitu. Iya. Ini setelah jadi ketua nih, Mas. Gimana kesibukannya, Mas? Banyak banget atau padat banget atau gimana? Atau masih lunggar-lunggar aja? Ya, setelah jadi ketua HIPMI sih jadi gimana ya Mas, kita pikir ini masalah prioritas aja sih, kita ngurutin aja. Kalau kesibukannya ya jelas Mas, nambah. Kita ngomongin jadi ketua HIPMI itu kayak jadi nambah kewajiban. Kalau kita dulu belum jadi ketua HIPMI, bangun pagi harus apa itu udah ini kan terjadwal. Tapi kalau ini kan jadi nambah, ya begitu, jadi nambah. Jadi kalau ngomongin kesibukan ya tambah sibuk pasti. Terus itu HIPMI, ketua HIPMI. HIPMI ini apa? HIPMI, teman-teman banyak nggak tahu mungkin. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Mas Ardi
BPC Solo Ya, Mas. jadi cabang Yang Solo. Oh, cabang Solo, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Cabang Solo. Kalau perasaannya Mas, perasaannya setelah kepilih dan setelah menjalani 4 bulan ini sesuai ekspektasi awal sebelum nyalon nggak? Masalah Kan biasanya kan bayangan nih, aku pengen nyalon besok gini terus Ya. setelah Kalau boleh jujur 50% sesuai ekspektasi, 50% tidak sesuai ekspektasi, Mas. Jadi yang 50%-nya pastilah naluri manusia ketika kita ada project sesuatu, ada kepinginan sesuatu, itu ada benefitnya apa ya yang kita dapatkan dan apa sih minusnya, ya itulah yang kita ini 50% kita saya udah merasa oke, apa yang saya harapkan udah dapat, yang belum juga ada, tapi 50% kayak ternyata bebannya berat juga ya memimpin organisasi itu karena membawa nama kayak HIPMI ini jadi melekat. Jadi ketika ada HIPMI ada sesuatu, ada minus, ada apa, itu yang terserang juga ikut ke batin kita seperti itu. Saya bisa bayangin sih, maksudnya dulu di level sebelumnya menjadi suatu pimpinan komunitas, pimpinan kelompok, bahkan di kelompok kecil ketua kelas waktu kita sekolah kan kita mimpin suatu kelompok. Jadi kan kita harus bisa tahu nih anggota kelas kita kayak gimana. Tapi sekarang ini dengan skup yang agak besar di komunitas pengusaha muda. Jadi ya saya harus tahu problem-problemnya, dan kalau ada yang berita buruk tentang HIPMI ya kita merasa kayak ternyata jadi kerasa ya. Kalau kemarin cuma anggota biasa gitu, HIPMI mau dapat berita buruk apa ya? Los saya Mas ya. Terus sekarang kayak waduh, HIPMI apa gitu, selalu kita kayak aku harus punya responsibility untuk menjaga nama baik dan lain-lain. Jadi Raiso roto aneh-aneh Raiso. terbebani ya. Terbebani Raiso roto nakal sidik Raiso gitu. Bu, namanya HIPMI jadi jelek loh kayak gitu. Ya gitu sih. Sambil diminum Mas. Oke, siap. Santai Mas. Boleh. Ya kita ngobrolin masalah kehimian nanti aja di akhir ya. Biar pada penasaran. Oke. Itu apa sih? Ini personal dulu kan ya. Personal dulu. Biar pada googling Mas. Ya. Tapi ngomong-ngomong, Mas Ardi kok mau diundang ke sini Mas? Di podcast yang ini serius nih. Ini sudah pertanyaannya serius nih Mas. Ini serius. Channel yang tadi gimmick. Gimmick ya. Kalau yang lain gimmick, kalau ini serius. Yang ini serius. Ya ini karena Mas Bayu. Oh, karena Mas Bayu. Gitu aja. Enggak panjang-panjang. Karena Mas Bayu. Jadi channel kita baru 100, baru kita berani mengundang ketua HIPMI. Ya. Iya, pencapaian kemarin ngomongnya emang gitu. At least kita 100 lah dulu. Bukan 100 kalau ya Mas. 100. Ini justru saya punya keinginan, punya harapan bisa bantu aja. Kalau memang ada teman HIPMI ada yang punya project sesuatu yang itu arahnya bagus, ya wes kita bantu aja lah, apa nggak ada masalah gitu. Ya harapannya bisa konsisten terus Mas, bisa. Amin, makasih Mas. Gitu. Saling support ya. Yoi. Tapi kalau seneng organisasi itu sejak kapan Mas? Apa dulu ketua kelas atau sejak kapan? Kan HIPMI itu organisasi ya. Iya. Aku baru kemarin juga review ya, waktu kecil aku tinggal di rumah Eyang. Itu aku sudah menjadi ketua bukan ketua waktu itu kayak geng. Karang Taruna, bukan. Klub bukan klub ya, tetangga lah berarti. Perkumpulan lah. Neighborhood. Nah, anak-anak neighborhood yang seumuran itu aku udah jadi kayak ayo besok kita gini sampai aku ingat betul waktu itu masih SD, kita kalau malam minggu itu kan pasti keluar. Zaman dulu kan nggak main gadget Mas, jadi malam minggu itu pasti waktunya keluar gitu. Boleh nggak besoknya libur keluar. Terus aku mau bikin tuh ini, yuk jualan jagung bakar ya. Kita belanja di Pasar Legi, kita beli 20 apa gimana, kita jualan. Ngajak tetangga-tetangga itu ayo dodolan. Yang beli ya pasti orang tuanya masing-masing. Iya. Itu uangnya buat jajan makan wedangan di depan sama Triadi ya kayak gitu-gitulah. Emang dari awal udah gitu. Terus di bangku SD, SMP, SMA itu ya seingat saya sering jadi ketua kelas Mas. OSIS juga mau Mas? Enggak, saya enggak suka OSIS karena enggak suka ketua OSIS. Saya jadi MPD. Jadi kalau di mahasiswa ada DEMA, kalau di sekolah ada MPD namanya gitu. Ya emang udah suka ngumpul-ngumpul lah. Suka. Jadi inisiator ya dulu ya. Ya. Ayo bikin ini gitu. Sampai sekarang masih paling rewel. Saya itu kalau di teman-teman juga, ya ngopo yo gitu. Gatel pengen bikin sesuatu gitu ya. Kalau tadi Mas siapa namanya? Sorry. Aldi. Mas Aldi kalau punya inner circle, salah satu orang yang paling suka ngide itu biasanya itu dia ya.
pasti ya wes lah itu yang jadi ketuanya lah. Benar-benar. Sebenarnya cuma willingness aja, kemauan untuk ngajak aja. Kadang kan orang ya nunggu diajak gitu. Iya. Tapi kadang kayak saya itu di komunitas saya, di kelompok kecil pertemanan saya juga yang paling sering ngopo yuk, apain yuk, itu saya. Tapi kebanyakan terrealisasi nggak Mas? Ya apa cuman karena kita harus apa ya, bahasa Jawanya ngomong, bahasa Indonesianya kita harus bisa tahu kira-kira temen-temen ini pengen apa sih gitu. Karena orang ekstrovert Mas, orang kayak kita tuh cuman pengen nongkrong ngobrol itu udah seneng sebenarnya. Iya. Tapi untuk mendatangkan kan aku harus ngomong, nanti ada ini loh, nanti ada menunya enak. Aku yang harus bisa merangkai seperti itu. Ya itulah saya gitu. Ngajak-ngajak. Jiwanya udah dari kecil. Jualan jagung bakar kali-kali ya. Sadar kemarin dia. Tapi ngikuti organisasi yang resmi itu sejak kapan Mas? Apa di mahasiswa atau? Saya itu organisasi resmi itu pertama kali dulu HMI di kampus, tapi belum sampai ikut LK sih Mas. HMI terus masuk KNPI, KNPI lama, terus IMI, ya gitu. Komunitas mobil ya pernah gitu, jadi ketua komunitas mobil. Senang mobil juga Mas? Dulu waktu kuliah, sekarang mana-mana duitnya. Udah punya bojo soalnya. Jadi udah buat bisnis lah. Nanti kalau udah banyak anggaran desa baru suka otomotif lagi gitu. Sekarang lebih senang hobinya lebih ke olahraga sih. Oh, Mas Bayu juga suka olahraga sekarang? Suka? Jogging di manahan? Melukis? Orang yang posting itu biasanya malah itu baru pertama kali. Oh iya benar. Yang diekspos itu bukan dia. Betul. Baru soalnya. Awal-awal saya juga senengannya ngepost gue terus, tapi saya tapi ada yang konsisten ngepost terus. Tetap berarti orang yang konsisten. Aku ra iso wae ngono. Tapi olahraganya apa ya biasanya? Kalau sekarang goes, lari, lagi nambah tenis Mas. Wah, seru tuh. Ayo Mas main Mas. Ayo. Kamu bisa? Bisa aku. Tenis bisa. Ayo. Tenis bisa aku. Ayolah, kapan dijadwalkan tenis? Iya, aku lihat di IG-nya Mas Ardi nih, aku stalking. Kan kita riset dulu ya. Kalau bintang tamu kita riset ya. Minimal riset IG. IG dulu. Aku lihat Mas Ardi seneng sepeda ya. Sering banget sepedaan. Tiap hari tuh. Seminggu, kalau waktu intensitas tinggi dulu seminggu 4 kali. Sekarang sih seminggu sekali udah bagus. Sekarang nyempetin ya. Dulu sempet terus. Ya, gara-gara ini. Jadi kita juga ternyata begini ya, harus menyesuaikan. Itu di Solo apa di luar? Kayaknya aku lihat di luar Solo ya. Jakarta paling jauh. Paling jauh Bali. Bali ya. Paling jauh. Solo Bali pernah saya. Ke Solo Bali. Lewat Surabaya, Banyuwangi? Solo, Mojosari, Situbondo. Pas apa namanya? Yang ini Python tuh apa tuh? Itu terus Banyuwangi. Ya itu lewat utara berarti. Gokil. Pantura. Kalau aku paling Wonosari udah naik. Itu sebenarnya kita kalau di culture-nya orang sepeda itu, kalau kayak saya itu namanya cyclist pandemi. Jadi memang goes gara-gara pandemi. Oh, berarti mulainya pandemi kemarin. Pemain baru juga. Terus keniatan itu. Pas rame-ramenya goes sepeda. Tapi nggak FOMO loh Mas. Nggak FOMO ya, soalnya sekarang masih lanjut kan ya. Sekarang itu kan Mas nggak menyadari pasti FOMO semua. Iya. Masyarakat itu FOMO. Benar. Nggak menyadari. Ibu-ibu kan juga FOMO sebenarnya. Benar. Kalau kita ngomongin konsep kehidupan di masyarakat, ibu-ibu tuh paling FOMO sebenarnya. Tetangganya beli apa pasti dia. Iya lagi. Itu kan udah dari dulu sebenarnya. Bahasa kerennya itu baru keluar sekarang. Iya, FOMO ya. Dulu nggak ngerti FOMO, ngerti ini iren. Cuma ganti bahasa. Bahasa Jawa ya itu ya. Berarti kalau sekarang itu memanage waktunya gimana Mas? Antara organisasi, keluarga, olahraga. Belum kita ngomongin bisnisnya nih. Bisnis. Iya, belum sampai situ. Plus hobi itu ngurutinnya piye gitu. Iya. Bikin skala prioritas Mas pasti. Bahasanya motivator, prioritas kan hidup Anda. Oke. Ya, skala prioritas pertama pekerjaan dulu lah tetap. Kedua organisasi, ketiga baru hobi gitu. Kalau keluarga itu udah beyond Mas. Jadi yoning dhuwur dhewe lah pastilah itu enggak usah di Warga nomor 5. Itu nggak bisa pulang lagi yang kuat. Kalau warga nomor 5 itu nggak perlu ceritakan keluarga ya. Keluarga orang yang paling
terdekat ya pasti keluarga prioritas utama. Tapi kan kita ngomongin ketika keluar rumah, prioritas apa ya kita harus tuju gitu. Gitu sih. Ya tetap diprotes. Di rumah tetap telepon-teleponan. Nah, kalau kita keluar tetap telepon ini, telepon itu ya itu membuat ganggu keluarga ya. Terus akhirnya ya udah memang kita harus bisa skala prioritas. Ini intinya kalau kita ngomongin HIPMI sekarang ya Mas itu benar-benar kayak ini memang benar ya kata orang. Dulu kan orang ngomong HIPMI ini kawasan udah di muka untuk belajar, emang benar ternyata belajarnya sampai ke mental, sampai ke ngomongin skala prioritas, sampai ke bagaimana mendelegasikan tugas itu sampai di sana. Pas menjalani jadi ketua ini Mas. 4 bulan ini aku ngerasa banget bener-bener gila ini ternyata memang bener ya kalau kita fokus, kita aware itu ternyata memang manfaatnya banyak. Manfaatnya bukan langsung langsung dapat duit gitu enggak, pragmatis gitu enggak, tapi manfaat yang mental, manfaat koneksi, manfaat bagaimana ada bertemu dengan orang itu yang saya belum diajarkan itu karena orang tua saya dulu kan pedagang ya, jadi nggak ngerti organisasi, nggak ngerti karir begitu, orang lulusan SMA doang, jadi ya itu membuat saya belajar di luar rumah lah gitu. Karena extrovert tadi itu. Jadi ya cepat beradaptasi gitu. Saya tuh introvert yang senang keluar. Tapi sendiri. Orang introvert tuh nyari teman, keluar tuh teman baru. Ini introvert ya udah sendiri. Berarti hobinya mancing. Iya, hobi paling bener mancing kalau introvert. Mancing. Dulu kalau pas mau organisasi apalagi pas mau ketua itu berarti tetap ngobrolin dulu sama keluarga. Oh pasti. Ya itu pertama ibu, kedua istri. Nah itu Mas. Dan harus menerima konsekuensi setelahnya gitu ya. Yes. Soalnya saya aja cuma sibuk apa ya saya? Itu pertanyaan. Sibuk apa ya? Kalau bosku kayak gini apalagi nabahnya Mas. Itu cuma sibuk kerja paling, organisasi ya kadang melu kadang ora. Saya juga ikut ini sebenarnya. Kadang melu kadang ora. Tapi membagi waktu itu juga ini susah. Padahal izin ke istri mau pulang malam dan sebagainya itu ya agak-agak susah. Nah, berarti itu kalau udah izin di awal itu osdol pulang jam berapa? Ya enggak juga Mas. Jadi di awal itu malah sejarah sebenarnya ya ini bagi teman-teman yang udah menikah belum? Belum Mas. Nah ini buat jenengan aja berarti. Oke. Dari awal aku udah nyeting bahwa mencari pasangan kawin itu yang sevisi. Visinya gimana? Apa yang tak lakuin itu harus dia mengapresiasi. Bahasanya begini, salah satu contohnya pada waktu pacaran aku cerita gitu kalau aku suka organisasi. Oh dia seneng, oh cukup ikut bangga, ikut seneng. Berarti kan oke, dia membolehkan. Ada yang memang nggak guna ngapain organisasi gitu. Itu mungkin kalau nggak sesuai passion itu jangan dilanjutin lah kalau pasangan kawin itu, karena kita pacaran tuh baru 30% Mas tahu kan. Nanti 70%-nya kita harus hidup bareng terus lah. Jadi harus tahu kesukaannya. Salah satu contohnya juga ya dulu pernah punya mantan gitu ya, tanyain. Gampang pas kasih visinya tuh gini. Kamu kalau punya pacar pilih artis atau pilih atlet? Si mantan tak tanyain, jawabannya pilih artis. Aku langsung rasa cocok karena aku orang yang nggak suka tampil artis gitu. Sukanya berprestasi. Jadi atlet. Oke. Terus suka suka organisasi enggak, ngobrolnya gimana? Melihat tokoh sesama itu orangnya keren ya, misalnya itu tokoh gitu keren, siapa tokoh entrepreneur yang keren gitu, itu keren nggak menurut kamu? Kerenan Bernard Antolin gitu kan lah langsung keren yang paham ya Mas? Nah, jadi pasangan kalian itu harus begitu. Oh ini, bener ini keren. Berarti kan, ini orang keren. Berarti pasangan kalian itu suka kalau aku jadi ini. Tapi kalau tadi saya senengin Bernard Antolin, masa aku udah di Bernard Antolin? Gampangannya gimana? Oke, paham. Itu, jadi settingnya udah dari awal Mas. Jadi dia akan mengerti kalau ini memang dia tugas organisasi, dia akan merelakan berkorban untuk itu gitu loh. Udah siap dari awal
sebelum nikah ya. Oh, berarti ntar aku sebelum nikah nyebar ini ngasih kuesioner dulu. Terus kuesioner itu penting loh. Nyuruh ini ya Mas Tenang, ngisi. dulu aku kasih proposal Mas. Serius Mas? Sampai nikah. Jangan ini gimmick bukan? Proposalnya proposal pakai omongan. Oh. Untuk 5 tahun setelah menikah kau harus gini kamu siap nggak gitu loh. Oke. Oh berarti Mas Ardi udah ini dong. Sebelum nikah bahkan udah punya tujuan kayak selain nikah itu udah punya tujuan sendiri yang mau dicapai gitu loh. Oh iya. Tapi bukan harus langsung spesifik. Aku besok jadi ketua ini. Pengen ngejar karir di sini. Menurut kamu gimana gitu loh? Big picture-nya gitu. Berarti kan untuk mencapai tujuan kan harus ada step-nya. Jadi salah satu step-nya kan juga di organisasi dan lain-lain kayak gitu. Itu sih. Oke. Nyiapin kuesioner aku. Bikin proposal. Suka atlet? Tidak, iya. Terus ada artis K-pop suka ini tidak, iya tidak. Bahaya banget itu soalnya kalau nggak ini. Video ngomel-ngomel nanti kalau kita pulang dari acara organisasi. Kalau sekarang anak berapa sih Mas? Alhamdulillah 3 Mas. Udah 3. Sudah 3. Umur berapa sih Mas? Saya 35 tahun. 35. Anaknya apa Mas Ardinya? Yo, ya Mas Ardi dong. Aduh. 35 tahun. Anaknya 3. Anaknya masih kecil. Ya. 35 nak 3. 35. Kalau tadi keluarga terus bisnis nih Mas. Bisnis kan himpunan pengusaha muda Indonesia ya. Otomatis kan bisnis. Kalau sekarang ini Mas Ardi sibuk di bisnis apa Mas? Oke, kalau bisnis sekarang ini Mas, kita lagi fokus di ekspor minyak jelantah itu, minyak cooking oil ekspor. Kedua, kalau kita ngomongin prioritas ya ayam goreng yang kuliner di Jogja gitu. Kalau background saya kan notaris juga, jadi itu yang menjadi salah satu kewajiban saya juga, ya itu tetap saya jalankan itu sebagai notaris PKT. Itu sih. Apa Mas di Jogja apa Mas? Ayam goreng. Ayam goreng apa? Tojoyo namanya. Tojoyo di. Kita lagi konversi namanya TJI. Saya nggak mau ngomong Tojoyo sekarang. Ayam goreng TJI. 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 Di mana Mas? Jogja di mana? Jalan Solo. Jalan Solo. Ada 3 outlet kita. Jalan Solo, Mejen Sutoyo, Jalan Magelang. Wah, Jamal, Jalan Itu Solo. second gen sih Mas. Kita nerusin usaha orang tua. Kalau semua ya. Ya, kalau yang grade baru memang yang eksportir Ujo tadi gitu. Itu yang grade baru. Berarti yang dari nol itu yang minyak tadi itu ya Mas? Ya, ini mulainya kapan itu Mas? pun baru 2 tahun ini Mas. Udah tahun. Bener-bener baru. Tapi memang dari dulu saya sukanya selain notaris tuh bikin law firm, bikin firma. Jadi bergeraknya bisnisnya di bidang jasa sebetulnya sebelumnya Mas. Karena ya waktu itu saya itu ditinggal ayah meninggal itu masih kuliah pertengahan semester 5 lah, tepat semester 5 orang tua saya meninggal dulu, padahal belum sempat mentransfer ilmu bisnisnya orang tua itu. Terus akhirnya saya karena kuliahnya hukum, akhirnya saya pengen berkarir di jalur hukum lah. Tapi memang bawaan dari dulu suka dagang, keluarga juga dagang apa ya, keilmuan ini selain jadi profesional, apa ya yang bisa saya dapat duit hidup dari saya kuliah ini, ilmunya ini bisa buat saya hidup apa. Karena ilmu yang saya dapatkan dari orang tua basicnya perdagangan gitu katanya Mas. Berarti bukan atas berdagang itu bukan atas kemauan orang lain, emang dari Mas Ardi sendiri ya? Dulu saya emang hobi ya? Emang hobi dagang. Mas dari SMA tuh udah jualan baju koko. Saya itu kan teman sekelas saya namanya Ari itu. Saya ingat betul. Dia itu kan orang Jakarta tapi SMA di Solo, kos di Solo. Kalau mau pas dia di Jakarta saya nitip dia di pasar Tanah Abang, kulaan apa sih baju koko, Almia. Kalau sekarang masih ada nggak ya Almia? Masih ada itu. Tanah Abang, terus kita jual di Solo berdua sama dia. Itu yang modalin saya, dia yang ambil barang dari Tanah Abang gitu. Terus dagang jual beli mobil, terus dagang kambing. Pokoknya dagang yang masih seasonal lah. Karena ya yang belum SMA kuliah orang ngerti bisnis kan, dagangnya masih seasonal aja. Oke, lagi menarik apa ini? Dagangin ya gitu. Awalnya itu. Gitu. Sekarang sih kalau kita ngomongin bisnis ya belum ada yang oke. Semua saya juga masih struggle di bisnis, masih racing juga lagi menata gitu. Ini belajar bisnis itu udah dari kecil atau dari SMA itu ya Mas? Untuk nyoba-nyoba gitu ya. Dulu
kalau ingat teman-teman HP Nokia 7650, saya pengen banget teman sekelas yang bawa Nokia 7650, aku pengen beli itu gitu kan. Terus saya di rumah lihat bapak saya kan juga dagang mobil bekas. Terus aku mikir, Pak ini tak jualin oleh aku, komisi ini gua aku gitu. Terus aku ke rumah Eyang, tak parkir. Dulu nggak ada OLX, nggak ada online, nggak ada offline semua. Masa iklan di Solo Pos, iklan di Solo Pos, tak iklan ke dagang, terus tak kumpulin dapat duit, tak tuku HP kayak gitulah. Jadi kehidupan saya memang dari dulu perdagangan dan percuanan. Berarti learning by experience. By experience, nggak ada yang ngajarin. Otodidak kalau bahasa Otodidak. Yes. Otodidak, iya betul. Otodidak. Gitu. Terus kalau melihat peluang-peluang sekarang nih Mas, peluang-peluang tahun-tahun ini apa sih peluang bisnis yang menurut Mas Ardi itu moncer gitu ya? Kalau saat ini ya, kalau saya lihat tuh retail Mas, kembali lagi ya basic to retail. Karena kenapa ya? Aku mikir gini sih, kok aku mikir di sektor-sektor yang lain yang paling sustain kok malah retail. Kenapa retail dan kenapa Indonesia tidak terkena dampak Bank Dunia? Menurutku tuh salah satu bukti nyata Indonesia bisa hidup dengan marketnya sendiri. Kalau kemarin aku lihat belajar baca seminar, ikut seminar, baca buku dan kok baca buku aku raya. Lihat TikTok. Kata kayak pinter baca buku. Lihat TikTok gitu ya, mendalami ilmu di sana. Dia ada siapa itu dari konten, dia ngomong kalau persaingan kosmetik Indonesia yang bahan bakunya itu impor dari Cina itu lebih laku daripada kosmetik yang bahan bakunya tidak impor dari Cina. Dan itu boomnya di Shopee dan di TikTok Shop. Berarti mereka itu sudah nggak ada nasionalisme di Cina. Menurutku dia invasinya ke Indonesia. TikTok berhasil katanya mau invest triliunan di Indonesia, ya salah satunya karena dia mau grab market kita. Yang algoritmanya kan terserah mereka. Kita mau belajar kayak apa, algoritma terserah mereka. Mau bakar ads sebesar apapun. Tapi kalau ini memang TikTok tahu bahan bakunya, maklonnya ini bahan bakunya, kosmetiknya ini salah satunya dari Cina, berarti dia akan menggenjot yang ini. Kan dia mau laku juga masih negara asalnya. Ya ini kan kita lagi belajar. Ya kalau kita ngomongin peluang bisnis yang paling bagus ya sekarang ya bisnis momentum ya, yang pasarnya retail, yang target marketnya masyarakat Indonesia sendiri. Ekspor impor menurutku hari ini lagi nggak bagus. Saya sendiri di ekspor UCO sangat bergantung harga sawit dunia. Harga sawit dunia lagi turun. Kampanyenya ada biji bunga matahari pengganti dan lain-lain. Harganya nggak oke. Jadi kalau ekspor impor saat ini juga nggak oke. Dengar dari teman di anggota IP yang main ekspor impor label juga katanya kurang oke juga karena marketnya daya beli di sana nggak oke. Jadi terpengaruh dengan iklim dunia. Tapi Indonesia ini satu-satunya negara yang masih aman, dan berarti kita caranya bisnis yang nge-grab duitnya masyarakat Indonesia sendiri. Ya apa? Mau kosmetik, mau kuliner, mau apapun. Dan kuliner menurutku masih sangat seksi sekarang. Gitu. Orang masih habitnya juga masih makan. Dan katanya banyak pemain besar yang akan turun juga di era makanan ini gitu. Bisnis yang simpel loh, masih modal cilik, balik ini cepet. Nah, pengennya yang menunggu ya Mas. Sekarang modal cilik, balik cepat, gede. Kabeh pengen. Emang masih sense ya, maksudnya ada Mas yang kayak gitu Mas. Make sense nggak yang kayak gitu? Ada yang maksudnya modal dikit. Ada tuh Mas. Sekarang ya aku nanti bukan bisnisnya orang ya, ini tak inisialkan aja ya. Ya memang bisnis itu masalah pulung ya, masalah insting. Ini mau boom. Dia buat kayak gini, ambil momentumnya. 3 hari bisa BEP karena meledak. Gitu loh, laku gitu loh. Tapi ya orang-orang kayak begini biasanya cepat teredam juga. Ya pinter-pinternya dia harus berpikir, oh kali bisnis baru seperti itu. Simple. Karena kan ngomongin bisnis, kalau yang udah tahap kapitalis, tahap pengusaha besar, pasti bisnis itu butuh pride gitu ya. Butuh pride, butuh suatu landmark yang ditunjukkan. Salah satu contohnya ya ada kawan saya, dia second gen menentang bisnis orang tuanya. Padahal bisnis orang tuanya itu pengennya untuk landmark doang. Ya orang tuanya umur segitu udah nggak butuh cuan, butuhnya landmark ditunjukin ke teman-temannya bahwa aku pengusaha besar udah punya A misalnya.
Tapi anaknya protes, itu nggak nguntungin. Ya itu memang problemnya first gen dan second gen. Second gen ini ngomongin mana mending di pulaan yang ini, dagangan ini bisa laku ini dan lain-lain. Tapi orang tua ini kan udah nggak mikir itu. Dia udah mikirnya pride, landmark kayak gitu. Jadi kembali lagi kalau bisnis sekarang, kalau kita perintis nih ya, perintis bukan pewaris gitu ya. Ya kita menurutku bisnis momentum yang ada sekarang ya retail lagi mas. Retail. Yang punya distribution channel paling banyak itu yang paling laku. Offline udah ya. Offline online beda. Ya online pun kalau memang punya distribution channel yang menarik, yang dia punya store yang udah beberapa itu akan laku mas. Kayak Mas Bayu mungkin ya, yang sudah punya channel distribution yang ini batik tinggal mau mengkonversi kan bisa juga kan. Kan udah punya bayarnya. Tapi kelemahannya di online kan dari si platform kan. Dari si platform pasti bisa mengatur, sayangnya itu. Tapi menurutku yang paling raja sekarang, yang paling oke adalah retail yang punya distribution channel yang nyata di offline. Berarti kalau kemarin pandemi itu kan bisnis online itu melejit, dan ini sudah pandemi sudah turun, itu berarti offline akan merajai lagi. Saya udah beberapa kali pertemuan sama orang, pertemuan sama distributor. Ini offline akan naik lagi menurutku. Bukannya habit orang itu udah berubah? Saya suka juga notaris ya, banyak klien ya. Saya notaris akan perbankan juga, jadi ada nasabah-nasabah yang mengajukan pinjaman tuh. Saya belajar di situ, saya baca. Sekarang juga bisnis menarik adalah perumahan yang FLPP, yang subsidi. Itu juga menarik lagi karena dia pemerintah itu kan ada punya program namanya rumah tapak, saya lupa rumah apa gitu ya, rumah FLPP rumah sederhana itu maksimum harga 150 juta, konsumennya itu cicilannya 1 jutaan lah, 1 jutaan, 20 tahun flat, flat loh, jarang loh KPR 20 tahun flat, dan harus gaji di bawah 7 juta dan rumah pertama digaji. Itu kayak kacang mas, aku tiap hari kata-kata rumah FLPP itu sering banget. Aku bisa tuh. Itu developer menurutku menarik, jago. Bisa developer apa bisa beli? Bisa beli. Bisa beli. Developer. Beli aja masih mikir mas. Developer lagi. itu yang lagi menarik itu sebenarnya. Kalau ketabrak masalah itu tadi apa habit belanja apa? Bukannya ini tadi balik lagi ke yang tadi. Gini mas, kalau market di daerah itu selalu ada. Kalau kita ngomongin orang, sekarang orang ngomong habitnya harus belanja online, retail online dan lain-lain. Tapi masih ada sebagian masyarakat yang memang dia masih percaya kepemilikan aset tanah itu sebuah tabungan. Ya, karena kalau kita ngomongin UMR suami istri sama-sama kerja, UMR 2,2 sama 2,2, 4,2, satu angsuran mobil, angsuran motor sama angsuran rumah. Sisanya kan juga masih buat bisa kebutuhan sehari masih bisa. Jadi ini menurutku marketnya ada dan duitnya ada, tinggal meyakinkan. Dan enaknya bisnis perumahan ini udah nggak peduli desain mas, bentuknya pokoknya omah rego semene aku bisa beli. Masih ada harapan orang yang pengen punya rumah kan ada. Betul. Gitu loh, mas. Itu kan menurutku ceruk yang lumayan juga. Untuk kita ini the next level ya. Di UMKM memang ya bisnis momentum tadi yang paket reseller yang lagi ya pinter-pinternya aja momentumnya. Brand ini lagi bagus ya cepet-cepetan jadi resellernya dia gitu. Tapi kalau di menengah kebetulan juga ada bisnis orang tua di developer di perumahan, makanya saya juga pikir ini FLPP lagi menarik lagi. Karena orang tua saya dulu juga besar dari kalau dulu namanya RSS. Mas lahiran tahun berapa? Aku 97 mas. Belum lahir berarti. Itu kita RSS itu tahun 94, 95, 96. Itu pertama kali pemerintah waktu itu memberikan rumah subsidi gitu. Kalau sekarang tahu di Purbaya, di Mojosongo, yang masing-masing Solo ya, kalau di Solo ya. Itu yang dulu RSS. Nah sekarang rumah subsidi kayak ini kali ya. Kalau di Kalimantan kan mas? Yang imigran itu kan dikasih. Itu itu proyek transmigrasi beda lagi. Zaman mas. Dulu kan ada tuh zaman era pemerintahan Orba ya. Itu dulu ada proyek transmigrasi, pemerataan penduduk. Itu tadi apa tuh bahasannya biar lagi. Oh iya dong, ngobrolnya santai katanya tadi ya. Ngomongin Orba segala macam. Program-program yang mengerucut. Aduh.
Apa tuh? Ya kalau di IMI makanya ketemu orang kemarin ada mas apa, oh ini bisnis lele, oh ternyata jadi ketahui fakta, oh lele itu kebutuhan di kota Solo masih sangat luas. Siapa yang mau ternak lele, jadi kita emang di IMI manfaatnya kayak gitu masalahnya. Jaring ya, Iya. jaring. Knowledge. Berarti pasar offline mau naik lagi bro. Ayo kita buka cabang. Gas dong. Offline aja. Gas dong. Online tuh jadi salah satu contoh showroomnya harus ada. Nah, Tapi offline-nya sekarang menurutku harus dihidupin. Iya. Tanya sih orang yang ada memang orang yang ini nggak bisa diganti mas. Iya, iya, manusia itu touch, indra. Ya, ya itu dia. Ganti. Gitu loh. Aku dulu main tuku katok ya. Online rasanya kok piye? Nggak tahu ya. Aku milenial. Nggak tahu kalau Gen Z ya. Kalau suka beli online, tapi nggak tahu. Aku kalau mau apa namanya habitku itu kalau beli baju belum bisa online. Harus gitu. pegang, Harus lihat, pegang, iya karena iya. indra ya. Iya betul. Setuju. sama mas. Aku juga masih offline. Tapi ini generasi online ini udah. Jarang tapi aku. Beli ini online apa? Ini enggak, ini aku Offline. offline. Karena Offline. Sumpah mas jarang aku mas. Serius mas serius. nge-web boleh? Nge-web boleh, santai boleh? Nge-web boleh, nge-web? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, santai santai. Podcast santai Pak. Santai santai. Kan ngobras. Iya, iya. Bro santai semau maunya. Aku jujur belanja online tuh jarang banget. Istri ya mas. Wah, istri Paling tiap hari nitip. tiap hari paket. Tapi mas Bayu nitip. Enggak. Oh enggak. Enggak, apalagi baju-baju dan sebagainya. Iya, ada istri mungkin memang lebih ini. Anak-anak kalau saya sekarang mas. Yang sering. Aduh. Anak-anak bisa belanja mas? Bisa. Ya Allah. Wah itu sih. Paling tua umur berapa mas? Kelas 4 SD. 4 SD. Pejabat sendiri. Nah, Belanja stiker itu ya. bener. Bener lagi. Stiker, pembatas buku. Ya Allah. Aduh. Kayak gitu Oh. lah. Terus paymentnya? Ya minta tolong. Oh, betul. bener. Tapi kita udah memberikan manajemen saldo ke anak-anak. Ini saldomu semini, kemarin terus lebaran biasa dapat dari eyangnya karena puasa full misalnya gift kayak gitu. Ini saldomu tuh harus tahu kamu belanja segini, kamu belanja itu harganya berapa, lihat angkanya, baca angkanya, saldomu berapa kayak gitu. Jatah Online. Online. Tanya apa lagi? Aku mau minta tips Ini apa mas? bisnis. Sebenarnya ya, aku nggak tahu kenapa orang masih suka seminar bisnis gitu ya. Sebenarnya Google YouTube malahan ya mas ya. Bukan, tips bisnis. Sebenarnya ada. Karena kita Tapi ya itu dia mas, kan ada orang yang suka virtual sama ngebaca. Ya, Orang-orang sekarang kan sama ngobrol. virtual. Nah, Ya. senangnya virtual. Tips bisnis dari aku, menurutku adalah tanya teman. Oke. Kalau saya kan orang ekstrovert soalnya ya. Oke. Aku menyadari kelemahanku tuh nggak punya kreativitas atau sense lebih untuk bisnis. Apa ya, nemu apa gitu. Cuman kayak, ada ide kayak gini gimana aku nanya. Ya jangan capek-capek nanya bisnis. Dan cari ekosistem ya memang bisnis. Itu awal mas. Kalau nggak ekosistem bisnis akan susah nanti. Harus ada ekosistem bisnisnya kalau mau bisnis. Jangan sampai pengen ekosistem bisnis ikutnya e-sport gitu ya, ekosistemnya main game jadinya. Atau pengen bisnis ekosistemnya yang lain ya jangan. Cari ekosistemnya emang ekosistem bisnis. Udah bener berarti aku ini. Udah bener aku. Tadi tanya. satu Tanya masalah ekosistem dua ekosistem. Udah bener ini. Apalagi mas? Apalagi ya. Oke, satu tanya. Satu tanya teman lah tanya pasti. teman, oke. Teman yang memang pro di bidangnya. Kompatibel lah ya. Ya. Oke. Ketika yang ini pun saya juga belum dapat lagi cari mentor bisnis mas. Mentor. Berbahagialah teman-teman yang masih punya orang tua yang running bisnis. Berbahagialah karena mentornya langsung ke orang tuanya. Dia langsung dapat guide dari orang tuanya. Tapi bagi kayak saya yang udah ditinggal orang tua awal, nggak punya mentor ya kayak saya sendiri sih merasa kayaknya aku lagi di titik ini kayak aku butuh mentor deh. Do's and done-nya gimana sih, boleh nggak boleh gimana sih di bisnis gitu, kayak aku harus dapat experience itu gitu. Makanya aku juga kalau dapat ilmu, dapat informasi apa, aku karena kayak Mas Bayu sering bikin acara ngopi bareng teman-teman itu cuma pengen berbagi. Ini loh ilmunya, oh aku tahu dari sana. Bukan merasa saya yang paling tahu, nggak harus saya yang paling tahu. Justru saya dengan ngumpul teman-teman ini bisa ngasih ilmu. Saya juga jadi tambah ilmu kan. Dan ini lama-lama akan terasa. Gitu. Dulu saya sering over trust terhadap seseorang, langsung betting. Waktu yang Jadi kayak bisnis itu
tentang betting menurutku nggak semuanya bisnis tentang betting ya, tetap ada peluang potensi ini tetap ada gitu. Itu sih. Sharing and caring itu. Sharing and caring. Tanya temen. Yang kedua Ekosistem. adalah ekosistem ya. Cari mentor. Cari mentor. Mas. Itu. Udah bener udah ini. Bisnis. Ini. Mentor. Nanti kita ngobrolnya undang-undang pebisnis aja. Kita ambil belajar. Iya, benar. Itu ilmu nih. Ganti udah bukan ngobrol lagi, mentoring bisnis. Teorinya bisa ngantuk. Yang masukin lah. Karena kan kalau podcast tuh yang penanyanya harus bisa mancing-mancing Iya. Seru gitu kan. Ini kalau mandek terus. Iya, Bro. Ngomongnya apa? Tapi bisnis itu penting ya Mas, menurut Mas Ardi. Kita berat lagi. Untuk menyongsong Indonesia emas. 2000 berapa? 2000 berapa sih? 2050, 2045. 45. Bisnis penting nggak? Ya penting, ekonomi. Narasi sekarang yang kita jual ekonomi. Mas, lah sekarang gitu Mas. Orang itu yang bisa kan gini. Untuk bisa kan asas hidup orang itu basicnya sebenarnya kan cuma makan. Iya. Untuk bertahan hidup Iya. butuh makan. Iya. Habis itu baru berkomunikasi, baru keluar dan lain-lain. Kalau kita ngomongin bisnis penting nggak, ya itu jadi pilarnya Indonesia ya bisnis. Ekonomi. Salah satu tolak ukur yang aku sering ngomong di media atau dimanapun bahwa ini jumlah entrepreneur di Indonesia, jumlah wirausaha, profesi wirausaha itu baru mau 4, kita baru mau ngejar 4. Di Jepang, di Amerika, negara-negara besar udah di atas 10% dari rasio jumlah penduduknya ya. Berarti kan kita masih ketinggalan jauh. Itu tolak ukur negara maju gampangnya banyak wirausaha, banyak wirausaha itu wis pasti. Mana negara maju yang wirausahanya rendah? Gimana coba? Kan nggak ada. Maju, rendah. Nggak tahu sih, lebih ke nggak tahu aja sih. Aku nggak ngerti sebenarnya. Tapi Bang, kalau kita ngomongin bisnis ya itu penting. Itu tolak ukur. Karena ketika orang punya pekerjaan, berarti tingkat kriminal akan rendah. Akan semakin banyak yang jobless, pengangguran, tingkat kriminal pasti naik. Dah, simpel. Oh iya. Itu Kita kan pengen hidup nyaman, aman, tentram, bahagia. Iya. Kalau itu ya dipenuhi apa? Ekonomi. Ya harus kenyang dulu. Kalau udah kenyang malas maling. Orang maling itu kadang karena lapar. Iya. Habitnya maling. Gitu loh. Jadi ya kalau kita ngomongin ekonomi nggak usah ngomongin 2045 Indonesia mas bla bla bla. Ya Sekarang aja udah penting ya. Yang terpenting kalau kita ngomongin narasi nasional adalah bonus demografi. Habis ini bonus demografi luar biasa kan gitu. Balik lagi ya, saya baca-baca lagi di berita. Yakin baca nih mas? Baca di berita. Oh oke. Headline-nya. Baca berita gitu ya. Kalau kita lihat Cina. Ekonomi terbesar bla bla bla. Tapi ternyata Cina itu ada restricted undang-undang penyusutan jumlah anak. Jadi satu anak satu keluarga. Sekarang mereka krisis. Iya, krisis. Karena penduduknya sementek, udah mau habis. Eranya produktifnya udah kemarin. Dan orang yang produktif ini udah nggak mau punya anak lagi. Berarti kenapa Cina maju? Karena upah buruh rendah. Produksi Amerika semua ke Cina, semua pindah ke Cina manufaktur karena upah buruh rendah. Sekarang bayangkan kalau masyarakatnya entek, buruh yang kecil lanjut, jadi mahal nggak? Iya. Di mana kan? Kalau dulu karena penduduk akeh, jadi upah buruh murah. Jadi upah buruh mentek, kan besok dia nggak bisa apa-apa lagi. Manufakturnya udah mahal, dia mau gimana? Barang KW wis iso kayak barang KW, gitu loh. Mau bikin handphone Cina murah, iso. Karena penduduknya Tanya Indonesia bro. Yo, bikin barang KW? Enggak. Oh enggak ya. Saatnya Indonesia sebenarnya. Lokal press. Yang masih punya culture banyak anak banyak rezeki. Tapi bonus demografi yang sekarang lagi mulai itu kalau menurut Mas Ardi bonusnya itu akan menjadi berkah atau malah petaka ya melihat generasi yang sekarang kalau dilihat ini banyak TikTokan atau apa gitu. Ya, pasti keuntungan sesuatu itu kita dapatkan kayak kita dapat rezeki duit 100.000 atau kita tiba-tiba dapat rezeki tiba-tiba 100 miliar gitu.
kan sebenarnya bisa pedang bermata dua, sebenarnya juga sama. Ini mau dipakai untuk kita tergoda hal-hal yang negatif untuk apa, seneng atau mau diinvestasikan. Ya, sebenarnya sama proses demografi di Indonesia ya kayak begitu, tinggal kita mau menggunakannya kayak gimana. Saya nggak tahu sih sistem apa yang siapa yang punya decision untuk itu, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita penduduk banyak, masa produktif banyak, ya kalau itu bisa dimaksimalkan jadi yang positif, ya pasti oke. Tapi kalau kenyataan sekarang, ya menurutku mental issues yang harus dibenerin dulu ya. Bahwa kalau kan katanya bahwa sekarang itu ada namanya generasi strawberry. Orang-orang SMA sekarang tuh generasi strawberry. Ya, kita tuh generasi apa ya dulu itu? Sirsak. Jadi generasi strawberry itu looks-nya kan mas. Oke. Looks-nya tuh cantik kan. Tapi ketika kita banting, langsung hancur ya. Mentalnya hancur langsung. Wah, aku nggak bisa overthinking bla bla bla. Kalau kita dulu kan betul emang paling selkit. Oh iya. Banting orang. Kita dipukul sama guru aja pulang nggak lapor sama orang tua lah. Sekarang pukul guru, laporan orang tua marah kan gitu. Itu dari strawberry buku. Ya itu dari sistem pendidikan kita ya semoga bisa memberikan harkat martabat buat guru. Bahwa orang tua tuh dikasih pemahaman, kamu udah dititipin anak ke sekolah ya itu haknya sekolah. Asalkan ada batas-batas ya gitu ya. Itu menurutku mulai dari sekarang harus diterapin sih. Apalagi ya Gen Z ini. Yang dan di bawah Gen Z itu berarti apa? Generasi apa mas? Milenial. Milenial atasnya. Milenial atasnya. Gen Z, Gen X kali ya. Atau Gen Y. Itulah pokoknya. Gen. Kebanyakan Gen gitu. Gen apa? Gen Halilintar. Itu ngeri itu. Itu ngeri. Itu Gen paling bagus. Paling bagus itu. Itu juga pendidikan kayak Gen Halilintar ditunjukkan ke masyarakat tuh sebenarnya jujur ya aku nggak suka menunjukkan wealth-nya, kekayaannya, mobil sportnya. Flexing ya? Ya flexing itu nggak baik untuk masyarakat. Jadi tujuannya juga cuman bagaimana caranya mendapatkan sesuatu yang instan kok. Iya sih. Padahal kan ya mungkin Gen Halilintar mendapat itu dengan proses yang sangat panjang. Tapi dia kan nggak menceritakan prosesnya itu. Mereka anak-anak muda itu cuma ngomongnya instan, jadinya generasi strawberry itu. Itu loh yang menakutkan sebenarnya dari media sosial itu kan itu menurutku ya perlu ini sih ada apa ya pendampingan mental terhadap itu, pembatasan lah di tempat. Bayangin atau siapa kayak yang ternyata apa mas trader apa namanya Binomo yang si siapa yang bagi Bandung itu yang naik si motor ini aduh temanku kerja di situ lagi mas, apa lagi namanya itulah pokoknya ya. Itu aku pernah ngobrol sama ponaan saudara yang seumuran SMA. Siapa favoritmu, mentor, role modelmu siapa sih? Aku pengen kayak itu mas. Dia naik mobil sport ini bagi-bagi uang gitu. Lah, tenang toh. Role modelnya aja udah salah. Gitu loh. Itu kan yang perlu dibenerin juga untuk durasi ke depan gitu. Tapi itu juga yang sering memotivasi kita untuk bicaranya aku jadi kayak mana. Iya, itu kalau orang yang bener kadang-kadang gitu mas. Dengan SDM ya mohon maaf ya, SDM yang mumpuni itu pasti akan begitu. Akan mengulik gimana sih cara dia dapat duit. Tapi kalau orang yang kan itu juga bisa membuat tingkat kejahatan juga tinggi juga. Kita nggak mampu, wah, pengen buat ini, pengen nunjukin ke teman, pengen buat konten dagang narkoba waduh, atau dagang apalah yang kriminal itu kan bisa juga, merampok atau nyuri ya itu maksudku supaya ke depan nggak ini ya harusnya kembali lagi ya di IPMI. Harapanku itu di IPMI ini bisa orang belajar bahwa pengusaha itu ya mulai dari nol, gimana caranya merintis ya virus-virus kewirausahaan itu yang pengennya kita sebarkan ke mereka bahwa nggak ada yang instan lah terus kecuali POPMI. Oke. POPMI aja nggak instan, harus ngadu. Iya. Harus nunggu dulu. Oh iya, generasi instan katanya mas sekarang. Apa mesti langsung itu yang harus kita ini sih. Kalau ini mas, aku soal ini mas, banyak yang bilang kalau umur 25 itu harus jadi, pernah nggak Mas Sardi dengar itu? Umur 25 itu harus jadi sesuatu, minimal ini. Gimana tanggapan Mas Sardi? Lagunya siapa ya? Pertengahan 25, nanti lagu liriknya kira mas? Enggak tahu. Plus kayak. Oh bagaimana? Bukan, jadi Dores. Bukan. Iki band sekarang mas? Band sekarang bro, band indie. Yang liriknya dia ngomongin
pertengahan 25 India gitu. ya. Itu pokoknya lah. Bukan India, kalau itu. Itu ya. 25 tuh life apa? Quarter life Quarter crisis. life crisis. Saya 25 tuh baru menikah. Nah, Itu memang di situ memang mencari jati diri ya memang di sana. 25 ini memang benar-benar kita harus bisa menentukan mau jadi apa itu di umur 25 ini. Setidaknya 25 ini udah tahu 10 tahun ke depan mau ngapain tuh harusnya 25 udah tahu. Bener sih 25 tuh krusial banget. Iya. Harus mengetahui. Kalau kita sekarang pasti coba deh sekali-kali podcast orang SMA di kulik gitu ya. Isi pikiran orang SMA. Jadi apa itu kayaknya mereka nggak tahu kok, Mas. Belum tahu mau jadi apa. Bayangin maksudnya itu ya jadi PR kita bersama ya. Aku nggak bisa menjawab hal itu. Kalau ngomongin 25 quarter life crisis ya benar. Sepakat. Saya pun sendiri juga mengalami di umur itu. Kalau tips Mas Ardi untuk ini ke anak gimana, Mas? Ke anak umur berapa gimana? Sekarang anak sekarang tuh apa yang ditanamkan, nilai-nilai apa yang ditanamkan untuk menjadi kan ke depan kan ya nggak tahu kita gimana pejuang gitu ya. Nilai-nilai yang ditanamkan ke anak itu biasanya seperti apa? Kalau saya ya kemandirian. Dulu waktu saya kecil merasa menganggap kepunyaan orang tua adalah kepunyaan kita. Ternyata kan enggak gitu loh. Ternyata memang dunia itu bisa berputar, roda bisa berputar. Berarti yang harus dimiliki adalah mental dulu. Mental pejuang beneran. Jadi kalau kita ngomongin pertanyaannya Mas Bayu itu apa yang harus ditanamkan ya kemandirian, Mas. Disiplin dan mandiri itu menurutku ilmu basic ya. Nggak milih-milih makanan, dari ilmu hal kecil yang diajarkan orang tua saya ke saya, apa yang di depannya itu harus habis karena itu baik untuk kita. Berarti kalau di kehidupan pun kita jadi apa, bekerja nggak sesuai passion, ya harus dilakuin. Gitu loh, mental sih. Sekarang kalau kita ngomongin kerja sesuai passion, di sini warnet, kafe tuh. Itu tuh. Passionku ini kok enak sih. Aku sekarang sampai orang ngobrol bisnis sama anak muda. Kamu nggak pengen ini lagi bagus loh. Ini kamu orang tua kamu bisnisnya ini. Bukan passionku sih kayak. Waduh, ini nak biang tuh repmu. Nyari passion ya. Nyari passion gitu. Berarti iya kamu enak, orang tua kasih backup. Kamu orang tua nggak backup. Nunggu passion. Makan loh. Mama tuh passion. Kalau nggak setuju, orang selalu ngomong wah nunggu passion. Alah, wes toh. Passion itu boleh ketika ya rezekinya beruntung orang yang bekerja sesuai passion dan dapat duit itu. Itu bersyukur, itu benar. Tapi kalau belum apa-apa, ini ya orang susah banget masih orang biasa nggak punya duit, orang tuanya bukan siapa, nyarinya kerjaan, nunggu passion biar. Oh yang miskin. Kasus-kasus sekarang kayak gitu Mas. Kasus-kasus sekarang kayak gitu. Kayak gitu, aku nggak passion gitu. Ini bertahan hidup nggak masalah passion ya saya sering dihadapkan sesuatu hal yang saya tidak suka dan tapi harus dijalani. Iya. Itu orang-orang dulu kayak gitu Mas. Tapi nek ketabrak dengan orang-orang sekarang, anak-anak sekarang yang 2000-an tuh waduh, bledek apa ya? Bahasanya apa ya? Bledek apa gitu. Generasi strawberry tadi. Iya. Saya kan awal-awal karir notaris itu kan saya magangnya di Kabupaten di Tambun tiap hari dengan jadi pejuang Kalimalang, naik motor dan lain-lain dengan dulu punya fasilitas waktu itu udah nggak punya. Ya disitulah itu mental aja gitu. Mau belajar ikut orang, ya itu ikut orang juga penting Mas. Belajar ikut orang itu untuk generasi sekarang yang mau bisnis, ya jangan melulu langsung cepet-cepet bikin bisnis juga nggak baik. Ikut orang dulu, pengennya bidangnya apa, sektor yang dia seneng, bisa di transportasi, fashion, kuliner atau apa, ikut aja lah, apply, daftar gitu. Jangan cari gaji dulu. Oke, jangan cari gaji dulu. Jangan cari gaji. Nggak usah cari gaji. Iya, siap Mas. Siap. Berapapun akan gue terima. Kayak pas buat campaign itu Mas. Dari kita mendapat upah buruh gitu. Dikerjakan dengan tulus sih. Jadi kapitalis gitu. Dari kapitalis. Nah, nggak usah cari gaji, cari ilmunya. Cari gaji. Cari gaji dulu. Cari gaji.
Jujur juga suka ini, khawatir nih Mas. Maksudnya ini pendidikan apa yang pengen tak tanamkan ke anak, melihat generasi yang sekarang kayak gitu. Nyari pas-pasnya belajar sharing kayak gitu. Iya, mental health Mas. Kesehatan mental. Mental health. Dan ditabrak dengan kesibukan gitu Mas. Yang kan maksudnya kan umur kita gitu ya, lagi sibuk-sibuknya nyari duit, terus udah punya anak, ditambah generasi sekarang kayak gitu akhirnya ya formulasi nih. Mungkin kalau bapak kita dulu nggak mikir itu karena wah aman nih kayak gitu ya. Libatkan anak dalam pekerjaan kita sih menurutku Mas. Biar supaya juga nyaman, anak juga mengetahui, supaya kita ya ngomonginnya kan ada spiritualnya, doa juga ya. Anak tuh dilibatkan dalam pekerjaan tuh ya dalam artian bukan literally sebenarnya dilibatkan, tapi dilibatkan dalam diajak ke kantor, ini loh bisnisnya kayak gini, doain ya ini laku. Ya kadang seperti itu. Oh, nanti kalau ini laku, kamu bisa dapat ini. Kamu tugasmu apa Pak? Aku rasa dodolan gitu kan kecil. Doain aja. Setiap kamu sholat, setiap kamu apa kamu berdoa supaya ini laku. Kayak gitu dilibatkan itu menurutku nanti ketika ya amit-amit ya, ketika kita lagi sepi, lagi down, ya diduduke. Maaf aku belum bisa hiburan, belum bisa ngasih apa karena ini lagi sepi. Ya itu kan nanti lama-lama mereka akan oh iya ya itu. Karena saya dulu juga pernah dari masa waktu kecil gitu loh kayak oh ini belum laku deh ya, makanya bapak saya nggak bisa beliin mainan karena ini belum laku, dagangannya belum laku kayak gitu. Itu sih. Itu. Mental nerima. Anak saya tak ajak sini ikut. podcast. Angkat balik. Lihat YouTube loh. Ini kalau subscriber 1 juta kamu dapat. Terus. Dan nyiapin reward. Allah. Penting banget tuh bisnis keluarga gitu ya. Dilibatkan. Jadi bisnis itu juga kata Pak Sandiaga Uno itu bisa mengurangi lapangan kerja, mengurangi lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja. Mengurangi pengangguran maksudnya. Itu. Mengurangi pengangguran gitu ya. Itu Pak Sandi itu orang HIPMI ya Mas? Ya, dia salah satu mantan ketua umum HIPMI. Gitu. Salah satu role model saya lah. Saya waktu itu lihat dia itu pas masuk Forbes itu loh di bawah 30 berapa ya, dia 40 tahun terkaya nomor berapa itu, kok bisa ya 40 tahun ya itu. Terus lihat pas ikut seminar pertama kali di acara HIPMI juga itu, saya masih kuliah, saya udah gabung HIPMI waktu itu di acara apa di Semarang, terus aku nonton kayak gila keren banget ya gitulah. Saya memutuskan aku harus bisa dagang, harus bisa jadi pengusaha lah gitu, bahasanya gitu. Saya pernah dekat sama Pak Sandi Mas. Apa yang bisa dipelajari Mas? Sharing dong. Kalau dia yang saya dapatkan dari Pak Sandi itu di posisi apapun dengan kekayaan tingkat apapun, pengeluaran tetap sama, lifestyle tetap sama. Itu yang aku sedikit yang mendapatkan ilmu. Satu itu, kedua personal touch, cara dia mengajak, cara dia berkomunikasi, walaupun kita bukan siapa-siapa gitu, dia bisa kayak magnet gitu loh. Gitu. Kita bukan kampanye Pak Sandi ya? Bukan bagusnya. Iya. Bukan. Kalau saya gitu, jadi orang berlomba-lomba pengen pakai brand bagus, pakai sepatu bagus, pakai tas mahal. Tak lihat dari Pak Sandi dari dulu sampai sekarang ya, nggak tahu kalau dia di kehidupan another life dengan glamornya, saya juga nggak tahu. Tapi setahu saya kok bisa ya dia orang yang punya harta sekian, kok dia bisa dengan pola hidup yang cuman begini sama kayak kita gitu. Itu yang menarik bagi saya. Kita Mas, aku enggak Mas. Kita ini aja. Aku enggak. Ya harapannya kan gitu Mas. Iya. Mas dapat gaji sekarang berapa? 10 kali lipat lagi di tahun depan misalnya. Ya itu kita harus tetap sama Mas. Itu loh, itu yang membuat dia kaya itu menurut saya itu. Kalau perjuangan bisnisnya Mas? Bisnisnya Mas sebenarnya dia juga faktor lucknya juga ada. Untung Mas, yang namanya triliuner mendadak itu nggak ada, yang namanya dia pas dapat momentum. Dia dapat momentum, melesat ya wis gitu. Tapi perjalanan bisnisnya ya kalau setahu saya dari autobiografinya beliau ya. Ya kalau dia juga ikut orang dulu awalnya di PHK, terus bikin jasa keuangan waktu itu katanya di pertama kali apa ya, Rekapital kalau nggak salah.
jasa keuangan baru dia meroket itu. Dia menggunakan kayak yang saya tadi bilang, menggunakan ilmu dia kuliah dan pengalamannya untuk berjualan kan. Jadi dia jasa awalnya. Di PHK Mas? Ya dia kan kerja dulu ya. 98 di PHK terus akhirnya bikin perusahaan. Karena banyak orang-orang sukses ceritanya kayak gitu ya. Di PHK. PHK, Bill Gates di DO. Iyalah Mas. Oh? Ini kan gitu kan. Ya orang yang kepepet Mas. Iya ya. Kenapa ya? Membenarkan di DO nih. Aku DO. Ntar aku bikin Microsoft. Microsoft 2. Power of kepepet. Yes. Itu banyak orang-orang HIMI terjun di politik dan kalau di masyarakat itu sering diidentifikasikan gitu ya Mas. HIMI jadi kendaraan politik itu benar atau salah Mas menurut Mas Ardi? Ini kita ngomongin organisasi. Organisasi itu ada organisasi masyarakat, ada organisasi politik, ada organisasi lingkungan, ada organisasi sosial dan lain-lain. Ya, selalu kenapa menggambarkan HIMI menjadi organisasi kendaraan politik gitu ya? Karena memang HIMI ini lagi moncer sekarang, lagi menyambung bahwa profesi entrepreneur atau wirausaha adalah hal yang menarik untuk dijual. Dan HIMI itu suatu organisasi yang punya ADART persis kayak partai politik juga. ADART sama kayak partai politik, ada struktur pusat, daerah, cabang dan lain-lain. Orang pasti beranggapan, oh dia bisa di organisasi berarti dia bisa pimpin di politik kan begitu Mas. Ya sesimpel itu. Kenapa bisa mereka menganalogikan ya kayak gitu. ADART-nya sama, konsepnya sama, sama-sama berkelompok, sama-sama punya kesamaan visi. Ya orang wajar kalau menganggap itu. Tinggal yang punya kendali itu dia berniat menggunakan ini sebagai alat politik atau tidak. Seperti itu. Bisa iya bisa enggak berarti. Bisa. Terserah kan, maksudnya kalau kita tadi bicara memanfaatkan kita dapat duit 1 miliar mau buat apa kan? Ya itu, kita punya HIMI, kita masuk HIMI mau pakai apa untuk HIMI ya kita bisa ini sendiri lah gitu. Kayak saya jujur aja kalau disampaikan kenapa harus gabung HIMI ya karena saya struggle, saya dari nol bisnisnya ya saya pengen kembangin bisnis mah. Gimana saya bisa duduk sama Wardian yang punya candi elektronik yang saya udah di atas saya, ada Mas Rasanto Adi yang bisnisnya udah top. Gimana saya bisa duduk sama mereka kalau saya nggak di HIMI? Dengan di HIMI lah saya bisa didengar gitu Mas. Dulu saya notaris belum punya rekanan bank gitu. Setelah di HIMI banyak yang minta rekanan ke saya. Berarti kan memang itu manfaat yang secara tidak langsung saya dapatkan seperti itu. Ya pengen ngembangin bisnis sebenarnya. Gitu. Berarti kayak masuk HIMI terus Mas Ardi di HIMI itu juga tergantung mau digunakan untuk apa ya, kayak senjata tadi ya. Iya. Mau apa ya? Kalau saat ini ya aku pengennya bicaranya bisa nambah gitu aja. Kalau di HIMI pengennya bisa berbisnis lah dan kedua HIMI ini udah baik sama saya dari dulu. Bahwa saya klien, customer itu banyak dari HIMI. Saya pikir dan saya udah ikut HIMI 9 tahun dan saya juga suka organisasi. Aku tak jadi ketua HIMI pengen menunaikan apa yang diomongin teman-teman kemarin gitu loh Mas. Ketika ketemu teman harusnya tuh HIMI tuh gini, pengennya HIMI gini, pengen ini suara terbanyak aja. Oh kalian tuh pengennya HIMI begini, ya udah aku tak jadi ketua HIMI aja deh, pengen melayani lah, berbuat baik kembali ke HIMI supaya HIMI ini maju dan bisnisnya anggota HIMI semakin moncer. Yes. Amin. Amin. Pengennya gitu. Ya kita lanjut ngomongin HIMI tapi jamnya udah 1 jam lebih ya? Udah 1 jam lebih gitu. Makanya belum kita ya. Aku pertanyaan terakhir mungkin. Maksudnya mau nanya lagi nggak? Boleh nanya? Kita ngomongin bisnis apa ya yang selama Mas Ardi berbisnis ini kira-kira apa yang menyenangkan dari berbisnis itu? Mungkin teman-teman ada yang mau menyenangkan berbisnis dari sama struggle-nya segala macam tuh. Kira-kira paling menyenangkan tuh ketika kita untung besar. Oh besar ya, lagi-lagi ya. Wah, kenapa? Iya. Wow, gitu kan. Laku itu bagian dari buahnya ya. Okay. Tapi yang menyenangkan ketika kita work as team dengan karyawan kita diskusi sama karyawan, ngobrol. Mereka menunggu gaji itu Mas. Kayak kita sebagai pimpinan perusahaan tuh nggak tahu kita mikirin perusahaan itu 24 jam. Karyawan ketika kita gaji karyawan
terus mereka beli barang baru. Itu rasanya ini nggak tahu kenapa ya, aku rasanya seneng aja. Saya gaji, terus dia besok kredit motor baru, terus atau ke kantor bajunya baru. Itu saya rasanya seneng. Dari yang sebelumnya kan saya tahu. Terus setelah ikut saya beberapa bulan, terus dia ada satu hal yang baru, rasanya seneng aja. Jadi kayak asif gue juga nih, kayak gitu ya. Wah, alhamdulillah dia bisa ikut saya penambahan. Tapi kalau suci ngono, apa kurang ya? Gimana sih? Main slot. Jadi kamu ya? Slot mulu. Itu yang pengennya saya tularkan ke teman-teman juga. Dan biar banyak yang pengen jadi pengusaha. Dan lagi ketiga adalah saya pengen di HIPMI ini, kenapa saya juga kemarin agak ngotot jadi ketua HIPMI, bahwa saya pengen pasang badan bagi orang-orang anak muda yang lagi merintis usaha, sering dicengin orang tuanya, nggak dapat restu orang tuanya karena dagang. Banyak di pergaulan masyarakat yang ketika lebaran nih datang satu karyawan BUMN, satu akpol, satu pedagang kaos. Itu pasti pedagang kaos itu sesungguhnya mesti carry dewe. Iya lagi. Paling di belakang sendiri. Dan ini yang orang-orang inilah yang ini. Tapi pedagang kaos ini sebenarnya profesi yang mulia. Ayolah, pengusaha itu profesi yang mulia. Jualan es teh di pinggir jalan itu juga profesi yang mulia gitu loh. Bahwa kita rantai ekonomi dari situ. Mereka dua orang ini kan menggunakan anggaran negara dari pajak si pedagang kaos. Itu saya pengennya orang-orang yang dagang kaos, orang-orang yang pulang dagang apapun itu pede gitu. Dia pahlawan ekonomi loh, bahwa ke depan Indonesia ini pilarnya ekonomi. Lalu orang yang mau melamar pacarnya, main ke tempat pacarnya, ditanya orang tuanya, yang satu kerja di sini, satu ini, di satu kamu apa mas? Saya pedagang cilok misalnya, saya bisnis online shop, saya bisnis ini, itu kadang lebih kayak diremehkan. Padahal ini loh, maksudnya mental-mental seperti ini yang harus kita tinggalkan. Ini profesi yang bagus. Itu biar mereka ada pride. Jadi saya pengennya HIPMI ini menjadi organisasi yang bisa tempat berlabuh orang-orang yang pengen berusaha dan bisa punya pride. Yes. Make a pride. Make a pride. Jadi yang mau gabung HIPMI bisa langsung ke Profesional. Jadi kalau Anda bisa lihat di IG-nya ya. Sangat menarik ya orang-orang HIPMI itu, banyak orang-orang di dalamnya yang menginspirasi gitu ya. Nanti kita izin mengundang teman-teman ya yang di boleh dong, itu teman-teman mereka. Pak harapannya juga gitu Mas, bisa nyebar semangatnya. Ya yang mungkin yang diceritakan mungkin nggak hanya buahnya aja ya. Memang kegagalannya. Struggle-nya emang ya sedih tenan gitu loh. Karena orang tua ya wajar nggak memperbolehkan dapat pedagang karena ya nek rame, nek pas sepi ya. Namanya orang-orang berjuang gitu. Orang yang pengen karyawan fix salary kan orang yang pengen safety player aja gitu. Ya itu kayak gitu sih Mas. Oke, habis sudah? Pertanyaan Mas Bayu? Kayaknya nextnya kita ngobrolin ini sama istri Mas Aldi. Mas Bayu kan, Mas Aldi udah nih. Kita Mas Aldi di rumah itu ngapain aja? Kita ini ngomongin HIPMI kan. Ntar kita ulik secara personal. Mas Aldi itu seperti apa? Ya, dulu dapatnya di pelet atau di apa? Maksudnya dan pada perantai podcastnya. Ada part 2. Ya boleh tuh. Dan nanti kita juga ngundang sekumnya juga bisa nih, sekum ini untuk tata cara daftarnya gimana. Itu keorganisasian kan kita belum bahas nih, belum sempat. Sudah 1 jam lebih nanti. Iya. Kalau lebihan kita bisa ngalahin Vindes nanti. Kita 1 jam aja cukup. Oh ya. Oke. Biasanya kita tanya sekumnya aja besok. Iya, boleh. Tutorial lah ya itu ya. Tutorialnya gimana, HIPMI itu ada berapa bidang dan sebagainya. Kita tanya Pak Skum. Oke. Ntar next istrinya Mas Aldi terus Pak Skum. Iya. Oke. Thank you ya Mas Aldi. Mas Aldi sudah datang ke sini dengan studio yang ya beginilah. Iya. Apa adanya ini Mas. Ini teman-teman keren. Di belakang sana ada kolam renang. Ada bar di sebelah sana. Aduh. Terima kasih sudah datang ke sini. Semoga sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol santai kita hari ini bermanfaat buat teman-teman semua.
dan inspirasi teman-teman semua. Iya. Tapi kita nggak maksa untuk selalu bikin podcast menginspirasi kok. Untungnya selalu menginspirasi. Iya. Kita nggak selalu maksa. Itu natural aja kita. Iya, kita natural kok. Thank you ya. Next episode kita bakal istri Mas Ardi. Oke. Bye bye. Jalan.